Indonesia hari ini berada pada persimpangan strategis dalam pengelolaan logam tanah jarang atau disingkat LTJ. Dari suatu sisi, dunia bergerak cepat menuju ekonomi berbasis teknologi tinggi dan energi bersih. Di sisi lain, Indonesia sungguhnya memiliki potensi LTJ yang signifikan, namun belum sepenuhnya mampu mengkonversi potensi tersebut menjadi aset ekonomi yang kredibel dan dapat dilaporkan. Permasalahan utamanya bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada ketiadaan sistem eksplorasi yang jelas dan pelaporan yang mampu memberikan kepastian bagi para investor. Penelitian ini berangkat dari suatu realitas penting. Sebagian besar potensi LTJ di Indonesia justru berada pada endapan sekunder, khususnya pada tiling hasil proses pengolahan atau penambangan timah yang kita sebut SHP dan residu pengolahan nikel laterite yang berbasis ISPAL. Material ini selama puluhan tahun diperlakukan sebagai limbah, padahal di dalamnya terkandung elemen strategis seperti neodymium, praseodymium, scandium yang jadi tulang punggung industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, dan pertahanan. Namun hingga saat ini standar pelaporan nasional yaitu KCMI 2017 dan SNI 4726 tahun 2019 belum menyediakan panduan spesifik khusus untuk LTJ, terutama yang berasal dari sekunder. Akibatnya potensi LTJ tidak dapat diklasifikasikan secara meyakinkan sebagai sumber daya maupun cadangan. Investor pun menjadi ragu, industri menahan diri, dan kebijakan kehilangan dasar teknis yang kuat. Melalui pendekatan metode campuran yang mengintegrasikan analisis data eksplorasi, karakterisasi metalurgi, serta wawancara mendalam dengan regulator, akademisi, dan pelaku industri, penelitian ini mengusulkan suatu kerangka klasifikasi terintegrasi yang lebih relevan dengan karakter logam tanah jarang. Kerangka ini tidak lagi hanya bertumpu pada keyakinan geologi, tetapi menambahkan dua pilar krusial yaitu kepercayaan metalurgi dan kepercayaan ekonomi. Dengan demikian, suatu sumber daya LTJ tidak cukup dinilai dari kontinuitas dan kadar semata, tapi juga dari sejauh mana elemen tersebut dapat diekstraksi secara teknis dan layak secara ekonomis. Validasi melalui studi kasus tiling timah di Pulau Bangka dan residu ekspal di Sulawesi menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan meningkatkan tingkat keyakinan klasifikasi sumber daya bahkan pada material yang secara geologis heterogen dan kompleks. Yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah tidak merekomendasikan pembentukan standar baru. Jadi hanya melakukan pendekatan revisi dari KCMI dan SNI yang sudah ada dengan menambahkan lampiran khusus logam tanah jarang. Sebagai penutup, pengembangan sistem pelaporan logam tanah jarang bukan sekedar isu teknis atau akademik. Ini merupakan fondasi strategis bagi kedaulatan mineral dan daya saing industri nasional dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis. Tanpa standar, potensi akan tetap menjadi wacana. Dengan standar yang tepat, potensi dapat menjadi kekuatan. Terima kasih.